Pemain basket naturalisasi Indonesia, Marques Bolden, merupakan satu-satunya pemain Indonesia yang bermain di NBA Preseason 2022. Di NBA Preseason ini, Bolden bermain untuk salah satu tim terkuat di NBA, Milwaukee Bucks. Selama Preseason 2022, Milwaukee Bucks dijadwalkan untuk bermain pada 5 laga. Dan sejauh ini, Bucks sudah menyelesaikan seluruh 5 laga pemanasan mereka di NBA Preseason. Meski Bucks melewati 5 laga di NBA Preseason, tapi Bolden hanya turun pada 4 laga saja. Pada laga tanggal 6 Oktober melawan Atlanta Hawks, Bolden sama sekali tidak dimainkan oleh pelatihnya. Bukan tanpa alasan Bolden tidak dimainkan. Pertandingan antara Bucks melawan Hawks saat itu merupakan pertandingan pembuka di Abu Dhabi. Ya, saat itu Milwaukee Bucks dan Atlanta Hawks menjadi tim tamu di gelaran NBA International Game. Dan di laga pembuka, Bucks dan Hawks menurunkan skuad terbaik mereka, sehingga akhirnya Bolden dan beberapa pemain cadangan yang lain sama sekali tidak dimainkan. Untungnya, Bolden hanya menjadi camat di satu pertandingan itu saja. Di pertandingan-pertandingan berikutnya, meski hanya mendapat menit bermain yang sangat imut, tapi Bolden paling tidak tetap diberi waktu bermain. Pada hari ini, kanal YouTube Ina Basketball akan mereview performa dari Marques Joyo Bolden di NBA Preseason 2022. Akan dibahas segala hal tentang Bolden selama preseason ini, mulai dari kelebihannya, kekurangannya, hingga probabilitasnya untuk bisa masuk ke roster utama Milwaukee Bucks. Penasaran dengan videonya? Kalau begitu, mari kita mulai. Marques Bolden mengejutkan para fans Indonesia di tahun 2022 ini. Usai sebelumnya selalu berada di Indonesia, pada September 2022, Marques Bolden akhirnya kembali mendapatkan kontrak dari tim NBA. Kontrak ini memang bukanlah kontrak tetap, tapi hanyalah kontrak Exhibit 10. Meski begitu, sudah bisa mendapatkan kontrak di NBA saja, itu sudah merupakan hal yang bagus. Selama preseason 2022 ini, Marques Bolden bermain pada 4 pertandingan. Dan di 4 pertandingan tersebut, Bolden berhasil tampil dengan apik. Salah satu perubahan terbesar yang terjadi kepada Bolden di preseason tahun ini adalah skill shooting-nya. Akhir-akhir ini, Bolden memang sedang mengalami perkembangan besar dalam shooting. Sebelumnya, Bolden dikenal sebagai seorang center tradisional. Bolden benar-benar hanya bisa bermain di dalam saja. Ia tidak bisa menembak mid-range maupun 3 points. Tapi kini, Bolden bisa dibilang cukup mematikan dalam 3 points. Hal ini merupakan hal yang bagus. Saat ini, seluruh pemain di NBA diwajibkan untuk bisa menembak. Berbeda dengan era 90-an atau awal 2000-an, shooting merupakan suatu hal yang wajib dikuasai oleh para big man. Tahun lalu, Bolden sama sekali tidak bisa menembak. Di pertandingan Summer League dan Preseason yang tahun lalu Bolden ikuti, kalian bisa melihat kalau Bolden amat ragu untuk menembak. Itu karena ia memang belum bisa menembak di masa tersebut. Semenjak bermain untuk timnas di SEA Games, kita bisa melihat kalau skill menembak dari Bolden sudah mulai terlihat. Dan di NBA Preseason 2022 ini, Bolden pun tetap berhasil menunjukkan skill menembaknya tersebut. Di NBA Preseason 2022 ini, Bolden tercatat berhasil menceploskan sebanyak 4 buah 3 points. Hal ini merupakan hal yang amat bagus. Di 3 gelaran preseason sebelumnya, Bolden sama sekali tidak berhasil mencetak 3 points. Bolden bahkan tidak melakukan satupun attempt 3 points. Tapi di preseason tahun ini, Bolden benar-benar berubah dan menjadi big man yang berani menembak 3 points. Bolden tidak hanya sekedar berani menembak 3 points saja, tapi ia juga berhasil tampil efisien dalam menembak tembakan 3 angka. Di pramusim 2022, Bolden berhasil memasukkan 4 dari 6 tembakan 3 points-nya, atau artinya, ia mempunyai persentase 3 point sebesar 66%. Dengan persentase sebesar 66% tersebut, Bolden pun menjadi pemain dengan persentase 3 point tertinggi di Milwaukee Bucks. Selain ahli dalam menembak, Bolden juga ahli dalam urusan bermain di dalam. Meski kini bisa menembak, tapi Bolden tidak 100% hanya mengandalkan tembakannya saja. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, Bolden ini aslinya merupakan seorang center tradisional yang bermain di dalam. Dan di NBA Preseason ini, Bolden pun tetap berhasil menunjukkan kekuatannya dalam bermain di dalam. Dengan badannya yang kokoh dan kuat, Bolden berhasil menubruk lawan-lawannya di area paint. Bolden juga punya touch yang lembut di area paint. Touch yang lembut ini sangat membantunya untuk mencetak pundi-pundi poin di paint area.
Penampilan terbaik Bolden dalam bermain di paint area adalah pada pertandingan ketiganya. Saat itu, Bolden yang berhadapan dengan Chicago Bulls berhasil tampil garang di paint area. Ia total berhasil menceploskan 6 field goal di dalam paint area. Ia berhasil menunjukkan footwork, atletisme, soft touch, dan kekuatannya di pertandingan tersebut. Selain apik dalam offense, Bolden juga apik dalam defense. Bolden memang dikenal sebagai seorang pemain defender. Fokus utamanya dalam bermain basket adalah defense. Sejak SMA, ia sudah dikenal sebagai seorang defender yang ulung. Dan di preseason tahun ini, Bolden pun berhasil menjadi seorang defender yang baik. Salah satu bukti dari pernyataan bahwa Bolden merupakan seorang defender yang bagus tersaji dalam kertas statistik. Di preseason 2022, Bolden berhasil mencetak rata-rata 0,8 blocks per game. Dengan 0,8 blocks per game tersebut, Bolden pun menjadi pemain dengan blocks per game tertinggi di Milwaukee Bucks. Hal ini merupakan hal yang luar biasa. Bolden merupakan salah satu pemain yang paling jarang dimainkan di Milwaukee Bucks. Meski begitu, ia berhasil memimpin Bucks dalam urusan blok. Selain ahli dalam melakukan blok, Bolden juga punya performa yang cukup apik dalam menjaga paint area. Dengan kuda-kuda dan kontesnya yang bagus, Bolden berhasil menjaga paint areanya Bucks dengan cukup apik. Jika tadi kita sudah ngomongin kelebihan Bolden, sekarang saatnya kita ngomongin kekurangan Bolden. Menurut saya, Marques Bolden hanya punya satu kekurangan di NBA preseason ini, yaitu personal fouls. Bolden sering sekali melakukan foul, dan yang parahnya lagi, foul ini kebanyakan hanyalah foul-foul yang tidak penting, seperti misalnya illegal screen, foul sentuhan pelan, serta foul yang terjadi di saat lawan sedang tidak memegang bola. Intinya, kebanyakan foul yang dilakukan oleh Bolden hanyalah foul-foul yang tidak berguna. Bolden sendiri berhasil mencatatkan 2,3 fouls per game selama di preseason 2022. Ia menjadi pemain dengan foul per game tertinggi keempat di Bucks. Padahal, Bolden hanya mendapat menit yang sedikit. Jadi, 2,3 fouls per game ini cukup memprihatinkan. Pada pertandingan melawan Memphis Grizzlies, Bolden yang hanya bermain selama 5 menit tampil buruk dengan melakukan 4 buah foul. Ya, kalian tidak salah dengar. Dalam 5 menit bermain, ia melakukan 4 foul. Foul-foul tersebut sendiri sebagian besar ia lakukan saat ia menjaga Kenneth Lofton Jr. Bolden amat kesulitan menjaga Lofton Jr. Lofton punya badan yang sangat tebal dan kuat, sehingga Bolden pun akhirnya jadi sering memfoul Lofton. Sebenarnya, melakukan foul atau pelanggaran bukanlah hal yang salah, asalkan foul tersebut dilakukan di saat yang tepat. Tapi Bolden, foul-foulnya ia lakukan di saat yang tidak tepat. Ia juga terlalu sering melakukan foul, membuat dirinya dan timnya jadi berugi. Selain terlalu sering melakukan foul dan sering melakukan foul di saat yang tidak tepat, saya tidak menemukan kekurangan lain yang ada pada diri Bolden. Di tahun lalu, Bolden punya kekurangan dalam menembak. Tapi kini, Bolden berhasil memperbaiki kekurangannya tersebut. Ia bahkan tidak hanya sekedar memperbaiki saja, tapi ia juga berhasil tampil sempurna dalam menembak. Kesimpulannya, Bolden berhasil tampil cukup apik di preseason tahun ini. Pertandingan di mana ia dimainkan selama 34 menit menjadi penyelamatnya di preseason tahun ini. Pada pertandingan melawan Bulls, Bolden dan para pemain cadangan Bucks diberi kesempatan untuk bermain dalam waktu yang lama. Bolden berhasil memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Dengan waktu bermain selama 34 menit, Bolden berhasil tampil produktif dengan 21 poin dan 5 rebound. Berkat penampilan apiknya di Bulls, stats Bolden pun berhasil mengalami peningkatan drastis. Saat ini, Bolden merupakan pemain dengan kontrak exhibition terbaik di Bucks. Ia berhasil tampil lebih apik dari 3 saingannya, yaitu Lindell Wigginton, AJ Green, dan Luka Vildoza. Jika dilihat secara statistik dan secara posisi yang dibutuhkan oleh tim, maka saya rasa Bolden akan dapat masuk ke roster utamanya Bucks. Dari segi statistik, Bolden tampil lebih apik dibanding 3 orang saingannya. Bolden juga merupakan pemain yang sedang dibutuhkan oleh Bucks. Bucks saat ini sedang butuh big man, dan Bolden, ia merupakan big man yang dapat bermain di Bucks. Bagaimanapun, hal ini bukanlah hal yang sudah pasti terjadi. Hal ini hanyalah prediksi saya saja. Mudah-mudahan, Bucks dapat memilih Bolden untuk dimasukkan ke roster mereka. Jika hal ini terjadi, maka itu artinya Marques Bolden resmi kembali ke NBA, dan Milwaukee Bucks akan menjadi tim ketiganya di NBA. Baiklah, sekian video pada hari ini. Jangan lupa juga untuk cek kaos-kaos dari Ina Basketball.
Kalian bisa membelinya dengan cara menekan link yang ada di kolom deskripsi. Untuk kalian yang tertarik, kalian bisa langsung klik aja ya linknya. Oke, itulah tadi pembahasan saya tentang Marques Bolden di NBA Preseason 2022 ini. Bolden berhasil tampil apik di Bucks tahun ini. Mudah-mudahan saja Bolden dapat terpilih untuk masuk ke roster utama dan dapat bermain untuk Milwaukee Bucks.